Oke, saya serahkan kembali ke Nico untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, Pak, mungkin a little bit of question ya. Mungkin saya juga ada view ya about CPO prices going forward gimana. Tapi just curious sih, dari view ANJT sendiri, CPO kan sekarang edible oil saya lain juga agak rendah ya sekarang. Edible oil lain rendah, namun kita ada support ya, maksudnya mungkin harga bisa pick up karena adanya resiko El Nino Pak ya. Jadi gimana Pak, what will you see going forward? Harga CPO itu, do you think is going up or down Pak? And if so, why Pak? Ya, jadi pertama memang faktor yang sangat dikhawatirkan ini adalah El Nino. Dan kondisi El Nino ini saya katakan tahun ini sangat aneh. Umumnya kalau El Nino di belahan dunia Indonesia sini, maka cuaca basah di benua Amerika. Tetapi kali ini kita mengalami El Nino kurang lebih periodenya sekitar mungkin 5 bulan ya. Tetapi di Amerika juga mengalami cuaca kering, itu yang agak anomali. Nah, terus kemudian setelah El Nino di Indonesia reda, ini kita mengalami curah hujan yang lumayan dahsyat nih. Itu jadi, tetapi dampak dari El Nino bukan dihitung dari jadi sekarang kita mengalami curah hujan yang tinggi, terus dampak El Nino hilang. Enggak begitu. Karena kita sudah mengalami water deficit selama periode 5 bulan. Itu pasti akan ada dampaknya, tetapi bagaimana dampak tersebut dikurangi, dampaknya, risikonya, mitigasinya bagaimana, ini yang akan kita lihat di tahun 2024. Jadi betul, dampak El Nino itu suatu faktor yang perlu diperhatikan. Kalau kita kilas balik 10 tahun terakhir, dampak dari El Nino itu berkisar terhadap industri 5% sampai 10% penurunan produksi. Nah, akan tetapi berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir juga, pada saat terjadi penurunan produksi, kenaikan harga jauh lebih dahsyat. Nah, ini yang kita perlu lihat untuk 2024, karena dampak cuaca kering juga di Amerika, bagaimana dampak terhadap global supply dari vegetable oil. Itu yang satu. Terus kemudian yang kedua, faktanya kan sampai sekarang pemerintah Indonesia moratorium nih. Nggak ada lahan sawit baru yang diizinkan. Jadi ini juga akan memperparah, padahal kebutuhan vegetable oil naik terus nih. Ini yang akan membuat stres balance antara demand dan supply. Terus kemudian yang ketiga, renewable biodiesel mandat segala macam itu ya, itu kan terus naik. Dan pagi ini saya membaca satu artikel import CPO oleh Amerika. Jadi ini bukan negara pengekspornya tidak dibahas, bisa Malaysia, bisa Indonesia. Tetapi negara pengimportnya yaitu US, ini naik terus nih jumlah ininya importnya. Dan di US digunakan sebagai energi juga di situ. Nah, jadi ini faktor-faktor yang suportifnya. Nah, faktor yang mungkin akan bisa menjadi penghalangnya atau ini dampak yang membuat kinerja dari emiten sektor perkebunan sawit juga terdampak. Ini berapa besar dampak dari El Nino ini terhadap produksi. Mudah-mudahan dampaknya tidak signifikan. Tetapi kalau dampak tidak signifikan juga biasa harga juga nggak akan bergerak banyak. Tetapi kalau pengalaman sebelum-sebelumnya dampak El Nino seperti ini bisa 5-10% terhadap total global industry ya. Interesting point sih Pak, interesting. Kira-kira Pak, cost-nya untuk satu CPO, satu ton CPO itu ANJT sendiri sekarang berapa Pak ya cash cost-nya ya? 370. $370 Pak? Iya. I see. Berarti with El Nino itu bisa meningkatkan lagi ya actually sebenarnya. Little bit question Pak, mungkin kalau saya boleh tanya Pak, demand about CPO Pak, itu sekarang itu mostly kemana Pak ya? Kan tadi we have talk about biodiesel ya Pak.
B35 baru saja di fully implemented ya Pak ya. Sekarang tuh kira-kira kalau kita bagi pizza nih Pak, 100% nih Pak ya, itu dari 100 berapa yang masuk biodiesel, berapa yang cooking oil Pak ya, kalau bisa tahu Pak ya? Untuk biodiesel kurang lebih seingat saya itu dari produksi Indonesia 50-an juta itu kurang lebih sekitar 10 juta sampai dengan 12 juta ke arah ke biodiesel. Tetapi kalau untuk seluruh dunia saya nggak ingat datanya, Pak Niko. Terus kemudian mungkin yang akan lebih menarik dari apa istilah Pak Niko ini dari pizzanya ya, pie chart ini negara-negara yang konsumsi terbesarnya itu mana saja. Konsumsi terbesar itu tetap kalau untuk CPO itu adalah Indonesia, tetapi kan itu berarti bukan ekspor ya, itu konsumsi dalam negeri. Betul Pak. Nah untuk ekspornya sendiri yang paling besar itu satu India, terus kedua China. Nah terus yang EU ini semakin menurun. Nah EU ini semakin menurun tetapi tidak akan pernah bisa nol. Karena EU sendiri tetap ada produk-produk turunan CPO yang tidak bisa mereka hilangkan. EU ini akan menurun karena ada peraturan yang EUDR, EU Non-Deforestation Regulation. Jadi bukan cuma kepada produk CPO, tetapi produk kopi, produk lain, produk-produk pertanian lainnya yang ada exposure terhadap deforestasi dilarang masuk ke sana. Atau masuknya juga lebih diperketat lah di sana. Jadi CPO ini adalah salah satu produk yang masuk ke dalam high risk untuk EUDR. Untuk ANJT sendiri, kita tahun 2020 akhir telah mendandatangani fakta dengan para petani kita, di mana kita minta komitmen mereka untuk tidak merambah hutan. Kalau mereka merambah hutan, membuka lahan sawit, maka kita akan stop pembelian dari mereka. Nah, kita tidak tahu waktu itu bahwa akan ada EUDR. EUDR sendiri diterbitkan di tahun 2022 akhir atau 2023 awal. Nah, di EUDR tersebut, cut-off-nya adalah 1 Januari 2021. Jadi ya kurang lebih kita, ANJT kita save by the bell gitu. Kita tidak tahu, bukan ahli nujum waktu itu, tetapi kita udah terapkan hal itu kepada para supplier kita dan kita save by the bell. Tetapi apakah kemudian penjualan ANJT akan aman ke EU? Ya tentunya tidak bisa kita katakan 100% aman. Karena kan produk kita dijual sebagai produk turunan CPO bersama-sama dengan perkebunan lainnya. Jadi refinery harus memastikan bahwa bukan cuma ANJT saja yang aman dari EUDR, tetapi pemasok-pemasok ke refinery tersebut juga aman dari EUDR. Oke Pak. Pak, kalau tahu Pak, Bapak kan ini banyak sekali talk about EU, dan EU itu ada edible oilnya sendiri Pak, dan they have ada rapeseed oil, betul Pak ya? Betul. Nah itu kira-kira dynamics-nya berdampak besar nggak Pak ya ke harga CPO, especially ya kalau misalkan itu kan kayak substitute product gitu kalau dilihat ya Pak gitu. Substitute product betul Pak, tetapi apakah mampu sebagai substitusi? Saya berani katakan tidak. Jadi produk yang saling head to head, jadi kalau umpamanya harganya bergerak, harga CPO juga terpengaruh, itu adalah soybean oil. Karena jadi produk minyak nabati ini yang paling besar itu CPO, terus kemudian soybean oil, terus kemudian yang ketiga, tetapi gapnya jauh, itu adalah sunflower oil. Makanya waktu kita di awal-awal 2021 harga CPO itu naik banyak, juga soybean oil naik banyak karena terjadinya perang 2022 itu terjadinya perang Rusia sama Ukraine, sehingga mengganggu pasokan sunflower oil. Tetapi sunflower oil itu sebenarnya kontribusi terhadap pasar minyak nabati tidak besar. Understood Pak. Karena emang seingat saya juga emang CPO tuh yield-nya paling efisien Pak ya. Correct me if I'm wrong Pak. Benar Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi 1 hektar menghasilkan CPO-nya, menghasilkan minyaknya kurang lebih 4 ton. Nah, persaing yang terdekat itu adalah soybean oil, di mana kebalikannya 4 hektar menghasilkan 1 ton oil gitu. Iya Pak.
Pak, mungkin boleh cerita a bit Pak about your other business Pak. Saya lihat ada beberapa bisnis lain ya, energy business, ada edamame bahkan Pak ya. Mungkin boleh diceritain ke contoh first a bit Pak about your other business Pak. Oh iya, silakan Bu Windy untuk sagu dan edamame. Nanti saya tambahkan. Jadi Tadi sebenarnya kalau Bapak bilang, gimana Pak? ada yang Pak Daniel? juga di kolom question and answer, pas banget nih pertanyaannya. Silakan, saya juga tertarik nih denger yang edamame nih. Jadi selain perkebunan palm oil kita, sebenarnya kita punya bisnis edamame. Kebunnya sendiri sebenarnya ada di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Produk kita sebenarnya adalah frozen Pak. Jadi edamame frozen, produk utama kita, dan targetnya itu adalah pasar ekspor. Tapi di pasar domestik kita juga ada dalam bentuk mereknya Edasi. Sudah bisa ditemukan mungkin seperti di Aeon, di Hypermart, itu sudah ada Pak produk edamame kita. Terus yang kedua adalah sagu. Sagu ini adalah dari perkebunan kita yang ada di Papua juga Pak. Kita punya area konsesi sekitar 40.000 hektar. Kita menjual kalau produk akhirnya mungkin tepung sagu. Jadi kita produksi tepung sagu dari perkebunan kita di Papua ini. Kemudian kita ada juga yang terakhir adalah di renewable energy terbarukan. Jadi secara prinsip kita mengolah limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan sawit kita. Kemudian kita tarik Pak gas metannya. Dari gas metan tersebut kita konversikan menjadi listrik dan kita jual ke PLN gitu. Interesting Bu. Tapi for now tuh kontribusinya masih not that big Bu ya, untuk revenue Bu ya. Kontribusinya masih kecil. Iya, betul Pak Niko. Kontribusinya masih kecil betul. Dan mungkin yang saya bisa tambahkan adalah satu untuk yang segmen sayuran beku. Tadi Ibu Windy juga udah jelaskan. Ada sayuran, utamanya sebenarnya tujuannya sayuran beku karena memiliki ketahanan shelf life-nya lebih panjang. Terus kemudian waktu dikonsumsi juga akan nutrisi-nutrisi rasa itu masih bisa di-preserve sejak waktu dipanen. Nah, utamanya kita akan menghasilkan nantinya lebih banyak produk-produk yang beku. Saat ini juga lebih banyak produk yang beku. Terus kemudian kita mengembangkan strategi kita untuk membesarkan produk sayuran beku ini. Pasar yang kita kembangkan ini udah merambah. Selain awalnya kita Jepang, karena saat ini kita produksinya edamame. Jepang itu adalah pasar yang terbesar untuk edamame, tetapi sekarang kita udah merambah ke Asia Tengah. Terus kemudian di pasar domestik juga ternyata besar sekali pasar domestik. Dan juga kita ada istilahnya kan namanya produk pertanian. Pasti ada yang tidak memenuhi standar untuk dijual sebagai ekspor ataupun dalam kemasan. Nah, produk-produk yang off-spec ini yang kita olah untuk meng-create value added seperti tepung edamame itu, yang bisa digunakan untuk produk-produk yang saat ini kita perkenalkan di pasar itu Edasi Bar. Jadi merek yang kita gunakan di semua produk kita itu adalah Edasi gitu. Nah, terus kemudian untuk yang tepung sagu sendiri, ekstraksi tepung sagu ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita. Sejak awal kita beroperasi di industri sagu, ini kita masih rapornya kita merah. Nah, tahun lalu, tahun 2022, kita dari segmen sagu ruginya sekitar 5-6 juta dolar. Tetapi tahun ini kita berhasil bisa tekan turun dari 6 jutaan dolar menjadi sekitar 4 jutaan dolar, dan estimasi kita tahun depan mudah-mudahan bisa turun, target kita bisa turun lagi ke 3 juta dolar. Faktor-faktor yang bisa membantu kita menurunkan kerugian-kerugian operasional ini adalah efisiensi dari sisi operasional dan juga efisiensi dari bukan cuma efisiensi tetapi efektivitas dari mesin-mesin produksi. Yang saat ini akan kita fokuskan setelah efisiensi dari mesin-mesin produksi, yang akan kita fokuskan lebih ke arah memanen batang-batang sagu dengan kualitas yang tinggi. Kita beroperasi di area hutan alam, jadi kita tidak menanam tanaman sagu tersebut. Artinya dengan kondisi hutan alam, maka
variasi dari kualitas batang sagu tersebut tidak bisa kita yang atur, itu udah dari alam. Jadi kita harus bisa mengatur mana yang harus kita bisa panen. Karena yang kalau batang yang kita panen itu kualitasnya bagus, maka hasilnya akan produktivitasnya tepung sagunya akan lebih baik. Dan yang kita akan arahkan juga untuk tepung sagu ini lebih ke mencari pasar-pasar dengan nilai yang tinggi, yang kita juga ada olah menjadi seperti tepung pancake, jadi ada turunan-turunannya, karena memberikan added value, dan tentunya added value itu meng-create suatu margin tambahan bagi kita. Understood, Pak. Pak, we talk a lot about income statement portion, Pak, ya, kita ngomongin revenue tadi, cost sudah. Mungkin aku mau masuk sedikit about balance sheet ya. Jadi kita ngomongin about capital structure. Ini dari saya punya pengalaman, Pak, analisa perusahaan CPO itu usually kalau age-nya masih muda itu leverage-nya tinggi, ya kan? Tapi ketika age-nya sudah agak tua, itu yang terjadi baru leverage turun. Tapi age tua, yield menurun, kayak gitu, Pak. Jadi kan sedikit dilema. Nah, ANJT sendiri sekarang capital structure-nya gimana, Pak? And going forward, what's your plan about your capital structure, Pak? Gitu, debt to equity-nya seperti apa, Pak, misalkan?